Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita berjumpa kembali dalam sajian Sirah Nabawiyah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibnul Khattab. Selamat mengikuti. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Dalam kondisi yang sulit, di mana jalan buntu dan tekanan serta penganiayaan berkecamuk, muncul seberkas cahaya yang memberi jalan. Dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam sekitar penghujung tahun ke-6 dari kenabian. Menurut banyak pendapat mengatakan tepatnya pada bulan Zulhijjah. Adapun yang menjadi penyebab keislamannya adalah ketika Abu Jahal lewat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Safa. Dia mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyakitinya. Sedangkan Rasulullah hanya diam, tidak berbicara. Abu Jahal tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dia memukul beliau dengan batu. Kepalanya pun terluka dan mengeluarkan darah. Setelah itu, dia langsung pergi menuju kerumunan orang-orang Quraisy dekat Ka'bah, lalu duduk bersama mereka. Seorang hamba sahaya milik Abdullah bin Jud'an melihat hal itu. Ketika Hamzah terlihat dengan membawa busur panah, budak tersebut melaporkan apa yang telah dilihatnya. Hamzah yang saat itu sebagai pemuda Quraisy yang terpandang naik pitam, dia pun bergegas mencari Abu Jahal tanpa berhenti sampai menemukannya. Ketika dia mendapatinya, Hamzah langsung memukul kepala Abu Jahal dengan busur yang dipegangnya hingga menyisakan luka yang menganga. Hamzah berseru penuh amarah, "Wahai orang yang berpantat kuning, engkau telah berani-beraninya menyakiti dan menghina putra saudaraku, sementara aku memeluk agamanya." Orang-orang Bani Makhzum yang mendukung Abu Jahal terperanjat. Demikian halnya orang-orang Bani Hashim yang mendukung Hamzah terperanjat. Lalu Abu Jahal berkata, "Biarkan Hamzah berbuat semaunya, karena aku telah benar-benar menyakiti putra saudaranya." Islamnya Hamzah merupakan anugerah. Dia adalah sosok pria yang tangguh dan memegang harga dirinya dan juga sombong. Lalu Allah memudarkannya dengan melapangkan hatinya hingga masuk Islam. Dengan keislamannya, kaum muslimin terangkat derajatnya. Untuk yang kedua kalinya, dalam kondisi yang sulit, di mana jalan buntu dan tekanan serta penganiayaan berkecamuk, muncul seberkas cahaya yang memberi jalan, yaitu masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 dari kenabian, 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa agar dia masuk Islam. Dari Ibnu Mas'ud dan Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan keislaman salah satu dari 2 orang yang engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Hadis riwayat Tabrani. Ternyata yang dicintai oleh Allah dan dipilihnya adalah Umar bin Khattab. Setelah menelaah beberapa riwayat yang menceritakan tentang keislamannya, kita menemukan bahwa cahaya Islam masuk ke dalam hatinya secara bertahap. Sebelum membahas tentang kisahnya, ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu watak dan karakter
yang dimilikinya. Umar bin Khattab radhiyallahu an dikenal sebagai orang yang menjaga harga diri dan kehormatan. Wataknya temperamental, cepat sekali naik pitam. Sebelum masuk Islam, dia sering menimpakan siksaan kepada orang Islam yang ditemuinya. Tetapi dapat dipastikan bahwa dia dalam hatinya terjadi pergolakan perasaan yang paling bertentangan. Penghormatannya terhadap tradisi nenek moyang, kesukaannya minum khamar, bercampur baur dengan ketakjubannya terhadap kaum muslimin yang rela berkutat dengan bahaya demi mempertahankan akidah. Ditambah dengan kebimbangan di dalam benaknya atau siapapun yang memiliki akal sehat bahwa apa yang diajarkan di dalam Islam jauh lebih bagus dan sempurna dibanding dengan ajaran apapun. Demikian perasaan yang menggayuti Umar bin Khattab selama itu. Berikut ini ikhtisar Umar bin Khattab masuk Islam. Satu malam dia keluar rumah menuju ke Baitul Haram, lalu membuka kain penutup Ka'bah. Dilihatnya Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Saat itu beliau tengah membaca surat Al-Haqqah. Umar pun mendengarkan bacaan beliau dan merasa takjub dengan susunan bahasanya. Umar berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan orang-orang Quraisy." Lalu Rasulullah SAW membaca ayat, "Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya." Quran Surat Al-Haqqah ayat 40-41. Umar berkata lagi dalam dirinya, dia adalah dukun. Rasulullah SAW meneruskan ayat berikutnya, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Haqqah ayat 42-43. Umar lalu berkata, Islam mulai bersarang di dalam hatiku. Peristiwa ini merupakan permulaan masuknya benih Islam ke dalam hati Umar. Tetapi paradigma jahiliyah, fanatisme terhadap tradisi, serta taklid terhadap adat nenek moyang masih menguasai hatinya, sehingga mengalahkan hakikat kebenaran yang baru sedikit menyentuh hati beliau, sehingga dia tetap pada penentangannya terhadap Islam dan tidak memperdulikan perasaan murni yang berbisik halus di balik selubung jahiliyah itu. Di antara gambaran wataknya yang temperamental dan bencinya terhadap Rasulullah, pada suatu hari dia mencari Rasulullah SAW sambil menghunus pedangnya. Dia hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanan, dia berjumpa dengan Naim bin Abdullah al-Naham al-Adwi. Dia adalah salah seorang dari Bani Juhrah atau seorang dari Bani Mahzum. Dia berkata, "Kemana engkau akan pergi, wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku hendak membunuh Muhammad." Nuaim berkata lagi, "Bagaimana engkau akan selamat dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Juhrah jika engkau membunuhnya?" Umar berkata, "Menurutku engkau telah keluar dari agamamu, memeluk Islam yang telah engkau anut selama ini." Nuaim berkata lagi, "Bagaimana jika aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih mencengangkanmu, wahai Umar? Adikmu dan iparmu juga telah keluar dari agamanya selama ini dan beralih memeluk Islam." Umar bergegas menuju rumah saudarinya dan iparnya. Di sana juga ada Khabbab bin Al-Arad
yang sedang menghadapi lembaran yang bertuliskan surah Toha. Dia tengah membaca surah tersebut di hadapan mereka berdua. Ketika Khabbab mendengar suara kedatangan Umar, dia bergegas menyelinap ke belakang dan Fatimah menyembunyikan lembaran tersebut. Tetapi Umar telah mendengar apa yang terjadi di sana. "Suara apa yang aku dengar dari mulut kalian tadi?" bentaknya. "Kami hanya berbincang-bincang saja," jawab mereka berdua. "Kukira kalian berdua telah keluar dari agama nenek moyang kita." "Wahai Umar," kata adik iparnya, "bagaimana seandainya kebenaran yang hakiki itu berada bukan pada agamamu?" Seketika Umar melompat menghampiri adik iparnya, lalu menginjak-injaknya dengan sangat keras. Melihat hal itu, Fatimah mencoba menolong suaminya dan mengangkat badannya. Namun Umar malah memukul wajah adiknya sehingga berdarah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Umar memukul adiknya hingga terluka. "Wahai Umar," Fatimah adiknya berkata dengan nada tinggi, "jika kebenaran itu ada pada selain agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Umar merasa putus asa, apalagi melihat darah yang meleleh dari wajah adiknya. Dia menyesal dan merasa malu atas perbuatannya. Lalu dia berkata, "Serahkan kitab yang kalian baca, aku akan membacanya." Fatimah berkata, "Engkau adalah orang yang najis, tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Bersucilah dengan mandi jika engkau mau." Lalu Umar berdiri dan mandi. Setelah itu, dia mengambil lembaran tadi seraya membacanya. "Bismillahirrahmanirrahim." Umar berkata, "Nama-nama yang bagus dan suci." Lalu dia membaca Toha sampai pada firman Allah, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Quran Surat Toha ayat 14. Betapa indah kalamullah ini. "Tunjukkan padaku di mana Muhammad sekarang." Setelah Khabbab mendengar itu semua, dia keluar dari belakang rumah seraya berkata, "Terimalah kabar gembira wahai Umar, karena aku berharap doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Kamis itu jatuh kepadamu." Beliau pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan keislaman salah satu dari dua orang yang Engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisam." Sekarang beliau berada di kaki Bukit Safa. Umar pun pergi dengan pedang di tangannya. Sesampainya di rumah, langsung menggedor pintu. Seseorang melihat dari balik pintu. Dia melihat Umar dengan pedang yang terhunus di tangan. Lalu dikabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang berkumpul dengan penuh kewaspadaan. Hamzah datang dan berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Umar datang." "Umar?" kata Hamzah heran. "Bukakan pintu. Jika dia datang dengan maksud baik, kita menerimanya. Tetapi jika dia datang dengan maksud buruk, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di situ, seraya memberi isyarat kepada Hamzah. Dengan gagah berani, Hamzah keluar menghadapi Umar, lalu membawanya ke hadapan Rasulullah di suatu ruangan. Lalu beliau memegang gagang pedang serta menarik baju Umar
sambil berkata dengan keras, "Apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu, wahai Umar? Atau engkau menunggu Allah menurunkan bencana yang menghinakan kepadamu seperti yang menimpa Al-Walid bin Mughirah?" Beliau berseru lagi, "Ya Allah, inilah Umar bin Khattab, muliakanlah Islam dengan keislamannya." Kemudian Umar berkata, "Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Umar pun telah masuk Islam. Seluruh yang hadir di sana mengumandangkan takbir dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh penduduk di Masjidil Haram. Umar memiliki karakter yang keras dan temperamental. Keinginannya sulit untuk dihalang-halangi. Keislamannya membuat kaum musyrikin terguncang dan menorehkan kehinaan pada diri mereka. Sedangkan bagi kaum muslimin, hal itu mendatangkan kehormatan, kekuatan, sekaligus kebahagiaan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Umar, ia berkata, "Ketika aku telah masuk Islam, aku teringat siapa orang yang paling keras terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Jahal. Lalu aku mendatanginya. Sesampainya di sana, aku menggebrak pintu rumahnya, maka dia pun keluar sambil berkata, 'Selamat datang, apa yang engkau bawa, wahai Umar?' Aku datang untuk mengabarimu, bahkan aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan aku membenarkan apa yang beliau bawa." Lalu Abu Jahal menggebrak pintu rumahnya sambil menghardik, "Semoga Allah memburukkan rupamu dan memburukkan apa yang engkau bawa." Ibnu Jauzi menuturkan bahwa Umar radhiyallahu an pernah berkata, "Apabila ada seseorang masuk Islam, biasanya dia akan dicekal, dihina, bahkan dipukuli, hingga dia pun balas memukul. Ketika aku masuk Islam, kemudian aku mendatangi pamanku, yaitu Al-As bin Hasim, seraya memberitahukan keislamanku, dia malah masuk rumah. Kemudian aku mendatangi salah seorang pembesar Quraisy. Menurut Ibnu Al-Jauzi, bisa jadi itu adalah Abu Jahal, dan aku beritahukan keislamanku, dia juga malah masuk rumah." Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, ketika Umar berada di rumahnya dalam keadaan was-was, tiba-tiba datang Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia membawa mantel dan pakaian dari sutra. Al-As adalah salah seorang dari Bani Saham dan salah satu dari sekutu kami pada masa jahiliyah. Umar bertanya kepadanya, "Ada apa?" Al-As menjawab, "Orang-orang Quraisy hendak membunuhku jika aku masuk Islam. Tidak ada pilihan lain bagimu," jawab Umar setelah Al-As mengatakan keimanannya. Kemudian Al-As keluar rumah dan berpapasan dengan orang-orang Quraisy. Tetapi mereka tidak mengetahui keislaman Al-As. Dia bertanya, "Hendak kemana kalian? Mana Ibnul Khattab yang telah keluar dari agama?" Mereka balik bertanya, "Tidak ada pilihan lain baginya," jawab Al-As. Orang-orang pun bergiliran masuk Islam. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pengaruh dari Islamnya Umar bin Khattab terhadap kaum musyrikin. Adapun gambaran pengaruh keislaman bagi kaum muslimin seperti digambarkan oleh Mujahid yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku bertanya pada Umar, 'Mengapa engkau dijuluki Al-Faruq?' Umar menjawab, 'Hamzah masuk Islam 3 hari sebelum keislamanku.' Lalu Umar menceritakan proses masuk Islamnya. Di akhir ceritanya dia berkata, 'Setelah aku masuk Islam, aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bukankah kita berada di dalam kebenaran hidup ataupun mati?" Beliau menjawab, "Tentu, demi jiwaku yang berada di tangannya, kalian berada dalam kebenaran, baik hidup maupun mati." Umar berkata, "Aku berkata lagi, mengapa kita masih bersembunyi? Demi jiwaku yang berada di tangannya, aku benar-benar akan keluar." Beliau mengeluarkan kami dalam 2 barisan, 1 barisan bersama Hamzah dan 1 barisan bersamaku, hingga jika kami sampai di masjid. Lalu aku, kata Umar, melihat ke arah orang-orang Quraisy. Setelah itu melihat ke arah Hamzah. Pada wajah mereka aku menemukan mimik kesedihan yang belum pernah kutemukan sebelumnya. Sejak saat itu aku disebut Al-Faruq. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kami tidak pernah bisa melaksanakan sholat di hadapan Ka'bah hingga Umar masuk Islam." Diriwayatkan dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an, dia berkata, "Ketika Umar bin Khattab telah masuk Islam, maka Islam mulai tampak ke permukaan. Dakwah pun secara terang-terangan. Kami dapat membuat halaqah di sekitar Ka'bah, bisa melakukan tawaf, dan bisa mengambil tindakan kepada orang yang berlaku keras terhadap kami atau kami membalasnya." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami merasa kuat setelah Umar bin Khattab masuk Islam." Sahabatku semua, terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.